Terima kasih Dr. Farid atas introduksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk teman-teman sekalian, para guru besar, para senior dan sejawat dari Sabang sampai Merauke. Selalu doa saya menyertai optimisme kita semua. Mudah-mudahan Jakarta dan seluruh Indonesia kasus COVID terus kita bisa hidup dalam suasana nyaman dan tentram kembali. Terima kasih kepada panitia JEM yang sudah menugaskan saya pada kesempatan kali ini. Dan teman-teman sekalian, izinkan saya untuk share screen, dan pada kesempatan kali ini saya diminta untuk sharing terkait dengan hipertensi endokrin, salah satu bentuk hipertensi sekunder yang disebabkan oleh kelainan-kelainan endokrin. Teman-teman sekalian, kira-kira ini learning objektifnya, jadi nanti kita harus bisa membedakan hipertensi primer dengan sekunder, kemudian mengetahui beragam sebab hipertensi endokrin, evaluasi awalnya ya, dan kemudian tentunya tata laksana hipertensi endokrin berdasarkan penyebabnya. Dan pada kali ini nanti saya fokus pada primary hyperaldosteronisme, kemudian yang kedua adalah VO atau paraganglioma, dan yang ketiga adalah sindrom Cushing. Untuk memberikan ilustrasi kasusnya di lapangan ini, kita mulai dengan cerita pasien kita, ya, seorang wanita 39 tahun, datang dengan keluhan lemas berulang seluruh badan sejak tahun 2016 dan pandangan kabur sekali-sekali yang membuat pasiennya nabrak ya atau tersandung-sandung saat berjalan. Siklus menstruasinya tidak teratur sebelum menikah, kemudian sakit kepala dan pernah disertai muntah ya. Yang jelas pasien ini sudah menderita hipertensi lama ya. Kemudian juga ada beberapa penyakit yang pernah diderita seperti TB tapi sudah sembuh. Dan memang ada riwayat keluarga dengan hipertensi juga. Pada saat awal, temuan fisiknya, keadaan umumnya baik, sakit ringan, tapi tensinya tinggi, ya 164/109, ya tanda-tanda vital yang lainnya dalam batas, pemeriksaan fisik lainnya dalam batas normal. Jadi kata kuncinya pasien ini adalah dengan hipertensi yang lama dengan hipokalemi berulang. Kalau kita lihat hasilnya, teman-teman sekalian, kaliumnya memang rendah pada saat itu, dan ini tentu mengarahkan kita ke beberapa sebab hipertensi sekunder tentunya. Nah, teman-teman sekalian, kita tahu bahwa hormon, tekanan darah, dan elektrolit itu sangat memiliki hubungan yang erat. Dan kalau kita lihat di sini, di kompartemen darah, ya, kemudian di intraseluler, kemudian di rongga ketiga, dan sebagainya, ternyata beberapa hormon ya seperti angiotensin 2, aldosteron, ADH,
itu sangat berperan penting pada homeostasis tekanan darah, volume, ya, kemudian keseimbangan elektrolit dan garam, ya. Kalau kita lihat di sini, teman-teman sekalian tahu bahwa kalium itu adalah elektrolit utama di intrasel. Natrium itu adalah elektrolit utama di ekstrasel, ya. Jadi hormon-hormon ini sangat berhubungan satu dengan yang lain dan menjaga keseimbangan tekanan darah, kemudian menjaga keseimbangan volume dan juga keseimbangan elektrolit. Kita tahu bahwa angiotensi 2 itu meningkatkan atau menarik cairan, meningkatkan volume intravaskular sehingga tekanan darahnya juga naik. Aldosteron kita tahu meningkatkan volume, ya, kemudian tekanan darah dan menurunkan kalium, ya. Sementara DH sendiri kita tahu menarik cairan, ya, menyebabkan vasokonstriksi sehingga tekanan darahnya menjadi naik dan menurunkan natrium di serum, ya. Jadi keadaan-keadaan ini semuanya berinteraksi, ya, berdinamika satu dengan yang lain, ya, menjaga tekanan darah, kemudian menjaga volume, ya, dan menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh kita. Nah, kita masuk ke hipertensi. Kita tahu bahwa hipertensi ini masalah global dan kaitannya dekat sekali dengan penyakit-penyakit kardiovaskular, dan sekitar 30-40% ini dewasa, populasi dewasa mengidap hipertensi. Dan kalau dibagi secara global, hipertensi itu 85%-nya adalah yang kita sebut sebagai hipertensi primer, ya, penyebabnya tidak ada yang spesifik, tetapi ada yang disebut sebagai hipertensi sekunder yang penyebabnya diketahui, dan hipertensi sekunder ini terdiri dari utamanya adalah renovaskular dan yang kedua adalah hipertensi endokrin. Nah, kita nanti fokus ke hipertensi endokrin. Nah, teman-teman sekalian, kita kapan mencurigai hipertensi sekunder? Manakala hipertensinya onsetnya pada usia muda, kurang dari 30 tahun, ya. Kemudian munculnya mendadak, ya. Kemudian atau yang sebelumnya sudah terkontrol baik tiba-tiba tidak terkontrol, atau mengalami suatu hipertensi emergensi pada peristiwa-peristiwa tertentu, dan yang lain tentu adalah yang disebut sebagai hipertensi resisten. Dan hipertensi resisten ini lebih dari setengahnya itu biasanya disebabkan adalah hipertensi sekunder, ya. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita lihat lebih detail, ya, hipertensi sekunder ini, maka ada sebab renal yang paling banyak, kedua adalah endokrin. Nah, endokrin pada kesempatan kali ini kita bahas primary hyperaldosteronisme, kemudian pheochromocytoma, paraganglioma, dan Cushing syndrome. Sebenarnya banyak yang lain, ya, seperti hipotiroid, hipertiroid, kemudian akromegali, ya, kemudian hiperparatiroidisme primer, Turner syndrome, dan macam-macam. Yang lain adalah penyakit kardiovaskular seperti OSAS, coarctatio aorta, ini juga menyebabkan tensi tinggi. Yang lain adalah penyakit-penyakit genetik, ya. Ini sebenarnya glucocorticoid remediable aldosteronis sering sekali diklasifikasikan sebagai bentuk genetik dari hiperaldosteronisme primer. Yang lain adalah apparent mineralocorticoid excess, ya. Kemudian Liddle syndrome, Gordon syndrome, ya, CAH, Turner syndrome, dan sebagainya. Dan tentu obat-obatan ini seperti steroid, ya, pil KB diantaranya, NSAID, kemudian yang lain-lain. Jadi kita harus bisa mengklasifikasikan hipertensi sekunder itu dia bagian yang mana. Nah, sekarang kita mengkerucut lagi ke hipertensi endokrin. Nah, ini hipotiroid, hipertiroid, VO, ya, dan paraganglioma tentunya primary aldo. Kemudian CAH, Cushing, ya, tadi AME, hiperparatiroidisme primer, ya, hiperkalsemi, ini manifestasi utamanya hiperkalsemi. Kemudian secondary hiperaldosteronisme, akromegali, ini adalah penyakit-penyakit hipertensi endokrin yang sering. Kalau kita bagi berdasarkan organnya, ya, misalkan pituitary, misalkan akro, Cushing disease, paratiroid, ya, hiperparatiroidisme, tiroid, ya, adrenal. Dan adrenal nampaknya paling banyak tentunya.
Nah, ini adalah evaluasi awal, anamnesis yang detail, pemeriksaan fisik tentunya, apakah ada gambaran Cushingoid, ada gambaran akromegali, ya, kalau kita curiga dari pemeriksaan fisiknya, kemudian ada komplikasi di retina, hipertensi lamanya, kemudian ada curiga Turner atau MEN2, MEN2 itu, MEN2A terutama, ini biasanya manifestasinya adalah MTC, ya. MTC itu medullary thyroid carcinoma, hiperparatiroid, dan pheochromocytoma. Kemudian gangguan, tentu gangguan vaskular, ada kelainan di kulit, ada ginjal yang membesar mungkin, ada bruit, ini kalau kita curigai renovaskular, ya. Pemeriksaan lab tentu juga berdasarkan case by case, tapi ini basicnya adalah fungsi ginjal, ya, LED, kalium di serum, ya. Kemudian misalnya urin lengkap, ECG, ya, kemudian USG abdomen untuk melihat arteri renalis, ya, juga protein urin 24 jam. Ini adalah beberapa lab. Yang lain itu by indication, case by case. Nah, sekarang kita mengkerucut kepada primary aldo sebagai salah satu bentuk hipertensi endokrin yang tersering. Ya, ini kita tahu nama lainnya adalah Conn syndrome, yang biasanya yang klasiknya disertai dengan hipokalemi dan metabolic alkalosis, ya. Dan tentu kelainan neuromuskularnya itu berkaitan dengan derajat hipokaleminya. Dan teman-teman jangan lupa bahwa primary aldo ini yang disertai dengan hipokalemi hanya sekitar 30%, ya. Jadi sebagian besar sebenarnya tidak disertai hipokalemi. Ini sebagai bentuk dari hipertensi sekunder, ya. Dan ini predileksi usianya, tentu kalau makin muda biasanya gejala-gejalanya lebih berat, ya, hipokaleminya juga lebih menonjol, dan biasanya penyebab terseringnya adalah APA, ya, aldosteron producing adenoma. Dan ini biasanya hipertensinya derajatnya sedang sampai berat, ya. Sekali-sekali kalau dia apa yang berat itu bisa dalam bentuk malignan hipertensi, ya. Tadi sudah saya sebutkan hanya 30% yang dengan hipokalemi. Ini kalau kita detailkan penyebab primary aldo itu, ya, apa ini ranking kedua, ranking terbanyaknya sebenarnya adalah bilateral idiopathic hyperplasia. Itulah yang menyebabkan mengapa sebagian besar kasus-kasusnya itu harus dilakukan adrenal phenosampling, dan yang lain adalah bentuk familial, ya, kemudian ectopic aldosteron, dan tentu jangan lupa ada kemungkinan CA, ya. Nah, hiperaldosteronisme ini jahat sekali, ya, menyebabkan tentu gangguan ginjal, LVH, ya, kemudian peningkatan tekanan darah, disfungsi endotel, ya. Jangan lupa juga hiperaldosteron ini diketahui juga menyebabkan gangguan remodeling pembuluh darah, dan yang lain diketahui adalah osteoporosis, kemudian juga diabetogenik. Jadi orang-orang yang aldosteronnya tinggi itu sering menjadi diabetes, ya. Tentu tadi kalau LVH itu ujung-ujungnya atrial fibrilasi, myocardial infarction, ya, dan heart failure. Nah, siapa yang harus di screening, teman-teman sekalian? Ini, ya, kalau ada drug resistant hypertension, kemudian systodiastolic hypertension, ya, kemudian ada spontaneous atau diuretic induced hipokalemi, kemudian ada incidentaloma adrenal yang disertai dengan hipertensi, OSAS, kemudian ada riwayat keluarga dengan primary aldo, ya, atau onset dini hipertensi atau CVD, ya, AF yang tidak jelas sebabnya, kemudian ada organ damage, ya, yang tidak relevan dengan derajat hipertensinya. Ini adalah proses-proses diagnostiknya, screening, teman-teman sekalian. Biasanya screening kita lakukan bersamaan memeriksakan plasma aldosteron concentration, ya, dengan renin, ya, pagi hari dalam kondisi duduk. Dari PAC dan renin kita dapat ARR, ya, aldosteron renin ratio. Biasanya kalau ARR-nya lebih dari 20 dengan PAC, dengan angka PAC yang lebih dari 15, itu tipikal, ya, tipikal sekali, apalagi yang disertai dengan hipokalemi.
Sebagian besar memang perlu confirmation test ya. Ini ada beberapa confirmation test, tetapi pada kondisi-kondisi tertentu ya, misalkan di PAC-nya terlalu tinggi, usia muda atau reninnya rendah sekali, ekstrim rendah, maka kita nggak melakukan confirmation test. Kasus-kasus yang kita tangkap di tempat kita itu mayoritas khas ya, usia muda, tensinya sangat membutuhkan banyak obat darah tinggi, kaliumnya selalu spontan rendah ya, kemudian angka PAC-nya juga ekstrim tinggi ya, kemudian reninnya rendah sekali, maka kita biasanya langsung ke subtyping dengan melakukan CT adrenal ya, CT adrenal tanpa melakukan confirmation test. Nah, kalau pasiennya juga muda, ini kita bisa langsung lakukan operasi ya. Nah, ini yang lain tadi teman-teman sekalian, juga di beberapa negara maju mereka bisa melakukan steroid profiling ya, kemudian melihat data-data dasarnya dan mereka bisa saja langsung tanpa melakukan confirmation test. Confirmation test terbanyak ini biasanya diberikan diet dan sodium loading ya dengan kapsul NaCl 3 hari. Kemudian setelah itu dilakukan pemeriksaan aldosteron urin dari urin tampung 24 jam dan tentu terapinya disesuaikan case by case ya. Nah, ini kalau kita rangkum secara umum, secara keseluruhan ya, setelah dilakukan pemeriksaan ARR, kalau abnormal ada confirmation test abnormal, kemudian subtyping, kalau perlu dilakukan adrenal venous sampling ya, dan kalau lesinya unilateral umumnya kita lakukan laparoscopic adrenalektomi dan pasiennya bisa sembuh total, tidak perlu obat darah tinggi dan tidak perlu kalium. Nah, ini adalah obat-obat hipertensi sebagai bridging ya untuk sampai ke terapi utamanya. Jadi utamanya adalah mineralokortikoid ya, kemudian yang selektif atau yang disebut sebagai sodium channel antagonis ya. Nah, teman-teman sekalian, kita lanjutkan dengan kembali ke pasien tadi. Pasien tadi setelah dilakukan anamnesis yang detail, kemudian ada datanya ini, ya, ada datanya di pemeriksaan PAC-nya lebih dari 15, plasma renin aktivitinya juga rendah sehingga ARR-nya ini tinggi sekali. Ini tipikal dengan hipokalemi yang berulang dan dari CT abdomennya ditemukan bahwa kelenjar adrenal kanannya itu ditemukan adenoma. Dan tata salangna selanjutnya, ini pasiennya adalah terapi bridging-nya waktu itu, dan setelah itu direncanakan untuk adrenektomi, dan setelah dilakukan adrenektomi, ya, ditemukan adenoma di korteks adrenal kanan, dan setelah itu pasiennya sampai sekarang sembuh dan tidak perlu obat-obatan. Nah, kita lanjutkan ke pasien kedua. Ini pasien yang lain, usia 18 tahun. Ini pasiennya dengan hipertensi yang berulang sejak usia muda. Pada saat itu dia melakukan atau dilakukan appendektomi, tensinya tinggi sekali ya. Kemudian tahun 2019 pasiennya ada nyeri pinggang kanan yang hilang timbul, berat badan turun ya, cepat lelah, berdebar-debar. Jadi ini sakit di kepala dan wajah, kemerahan, tapi tidak jelas. Kemudian pada pertengahan 2019 diketahui tekanan darahnya 200 saat MCU. Berobat, kemudian diberikan losartan pada saat itu, ya. Kemudian dicurigai sakit tiroid, hipertiroid, diberikan tirozol. Kemudian pada 2019 ini dapat obat-obatan tadi, dan Oktober pasiennya dilakukan karena ada nyeri pinggang tadi, CT adrenal, ternyata ada tumor adrenal, ya. Pada saat itu pasiennya sudah diberikan beberapa obat-obat darah tinggi, ya. Dan di RSCM direncanakan operasi, tapi sebelumnya dicek kadar katolobin plasmanya dan hasilnya meningkat, ya. Dan pada tahun Januari 2020 pasiennya dipersiapkan untuk operasi adrenalektomi. Nah, kita masuk ke materi para piokromositoma atau paraganglioma. Piokromositoma ini adalah tumor kromafin sel yang masuk neuroendokrin tumor, ya. Kalau lokasinya di adrenal kita sebut sebagai piokromositoma, tapi kalau di ekstraadrenal ya di paravertebral ganglia, simpatitik chain itu kita sebut sebagai paraganglioma, ya. Nah,
Teman-teman sekalian, ini klinisnya bisa dari bentuk ya asimptomatik sampai life threatening, ya tensinya tinggi sekali. Kemudian kalau yang ada spell yang khas tentu ada nyeri kepala yang hebat, palpitasi, diaforesis ya. Ini biasanya dengan trigger-trigger tertentu atau kondisi-kondisi tertentu ya. Dan pasiennya bisa saja tensinya naik turun ya, ada rasa cemas yang hilang timbul. Kalau tensinya terlalu lama dibiarkan bisa jadi gagal jantung ya, dan mungkin ada edema paru ya. Nah, tentu kita harus pahami ya bahwa pheochromocytoma paraganglioma ini kaitannya dengan rilis katekolamin yang berlebihan. Tapi bisa continuous, bisa stable continuous, bisa sporadik tadi sesuai dengan triggernya. Jadi up and down ya. Dan tentu ini juga sangat tergantung dari jumlah katekolamin yang dikeluarkan, dan tentu ini kaitannya dengan besarnya lesi tumornya, kemudian jenis dari katekolaminnya, dan juga adalah adanya kosekresi dengan peptide yang lain. Nah, kapan kita lakukan biochemical testing ini? Kalau ada kecurigaan, tanda dan gejala yang mencurigai ekses dari katekolamin ya. Kemudian respon yang paradoks ya, kadang-kadang naik, kadang-kadang tinggi. Kemudian kaitannya dengan obat, dengan operasi, dengan anestesia. Kemudian resisten hipertensi, saya kira ada definisi tersendiri yang disebut resisten hipertensi. Kemudian adanya tadi adrenal mass yang disertai dengan hipertensi ya. Kemudian ada riwayat atau gejala herediter dari VIO atau paraganglioma ya. Kemudian tadi kelainan-kelainan sindrom yang bisa ada hubungan dengan VIO, misalkan MEN2A dan sebagainya. Screeningnya kita sekarang menggunakan plasma ya, plasma metanefrin atau urinary 24 hours urinary metanefrin ya, ini yang paling tinggi sensitivitas dan spesifitasnya ya. Kemudian juga kadang-kadang kita jelas setelah itu kita lakukan CT ya untuk melihat apakah lesinya ini di adrenal atau di ekstraadrenal ya. Dan kalau masih meragukan kita bisa melakukan MIBG scan ya. MIBG scan dengan menggunakan kedokteran nuklir tentunya ya. Ini adalah tata laksana komprehensifnya. Jadi kalau kita curiga tadi pheochromocytoma atau paraganglioma, biasanya kita lakukan plasma fractionated metanefrin. Kalau lebih dari 4 kali nilainya itu khas ya. Langsung kita lakukan lokalisasi dengan CT ya, atau kalau perlu kita lakukan MIBG scan ya, dan kemudian kalau khas, kalau resectable biasanya kita anjurkan untuk operasi ya. Operasinya juga bisa laparoskopi, bisa open surgery, dan tentu harus hati-hati ya apakah memang ada meta atau tidak, karena sebagian dari VIO itu sudah ada meta di organ-organ sekitarnya dan organ-organ jauh tentunya. Dan setelah operasi jangan lupa untuk dievaluasi kadar metanefrinnya, apakah memang betul-betul habis, kemudian juga dilihat klinisnya, tensinya, dan sebagainya. Obat-obatan sebagai bridging sebelum operasi kita biasanya berikan alpha adrenoreceptor blocker. Standarnya tentu adalah phenoxybenzamin, tapi kita nggak punya, maka kita berikan alpha blocker yang lain ya. Dan kalau kita masih kurang, kita bisa tambahkan beta blocker, tetapi beta blocker masuk setelah alpha blocker diberikan. Nah, teman-teman, kita berlanjut ke Cushing syndrome. Ini juga biasanya sekitar 70% disertai dengan hipertensi, dan tentu ini sebabnya karena kelainan glukokortikoid yang bisa disebabkan dari macam-macam sebab ya, adrenal Cushing, kemudian pituitary Cushing ya, bisa juga ectopic Cushing dan sebagainya. Tentu yang paling banyak salah satunya adalah pengguna steroid eksogen, tapi kita dari steroid eksogen, kita dari anamnesis saja bisa tahu bahwa dia pengguna steroid. Ini adalah tipikal orang yang pasien yang dengan overt Cushing, biasanya depresif, ada moon face, rambutnya jarang ya, ada supraclavicular pad, ada buffalo hump, central obesity, isi bruising ya,
otot-otot ekstremitasnya mengecil, tetapi ada obesitas sentral, ada stri, ya, ada osteoporosis dan seterusnya. Ini gejala-gejalanya, teman-teman sekalian, ya. Dan tentu hati-hati, dia sering sekali ada mengalami osteoporosis, ya. Dan kalau kita lihat ini hipertensi sampai 76% ya pada pasien-pasien Cushing syndrome. Dan Cushing, kenapa Cushing menyebabkan hipertensi? Jadi memang kortisol yang tinggi itu mengganggu variasi diurnal, ya, tekanan darah, sehingga harusnya tekanan darah itu turun pada malam hari, justru tetap tinggi. Yang lain tentu adalah steroid yang tinggi itu bisa berikatan dengan reseptor mineralokortikoid yang menyebabkan sodium retention, ya, potassium excretion, dan increase blood flow. Jadi makanya pada pasien Cushing kita sering temukan hipokalemi juga, ya, karena memang ada tadi, ya, berikatan kortisol dengan reseptornya. Ini cara melakukan evaluasinya setelah kita curiga klinis Cushing, kita lakukan deteksi apakah ada hiperkortisolisme secara biokimiawi. Biasanya kita lakukan, yang bisa dilakukan adalah dexamethasone suppression test, ya, low dose, atau kalau misalkan yang lain kita kurang yakin, kita lakukan 24-hour urinary free cortisol. Jadi tampung urin 24 jam, kemudian diperiksa urinary free cortisol. Ini di lab kita juga bisa minta kontainernya, kemudian ditampung urinnya 24 jam, ya, kemudian diperiksakan. Kalau di tempat lain mereka bisa lakukan midnight salivary cortisol. Nah, teman-teman, kalau kita tidak terlalu yakin klinisnya, ini minimal ada 2 pemeriksaan yang confirm. Tapi kalau misalkan klinisnya khas, kita cukup salah satu saja. Nah, setelah confirm ada hiperkortisolisme dengan klinis yang khas, baru kita lakukan pemeriksaan ACTH. Dari ACTH ini kita tahu bahwa dia apakah ACTH dependent atau ACTH independent. Kalau ACTH independent, ya, ACTH-nya rendah, kita biasanya periksakan adrenal, karena umumnya sebabnya adrenal. Tapi kalau ACTH-nya tinggi, bisa sebabnya pituitary atau ektopik, dan itu perlu pemeriksaan pituitary MRI, ya, dan langkah-langkah selanjutnya. Jadi teman-teman, biasanya Cushing ini kita berikan terapi berdasarkan lokasinya, ya. Kalau di adrenal, ya kita lakukan adrenalektomi. Kalau dia di pituitary, ya kita lakukan pituitary operasi transsphenoid, gitu ya. Kalau di ektopik, ya kita cari sebabnya di mana. Nah, sambil menunggu lokasinya yang jelas di mana, biasanya kita berikan obat-obatan sebagai bridging terapi, ya, sampai kita bisa dapatkan lokasi yang definitif, ya. Dan tekanan darahnya biasanya akan ikut turun seiring dengan lokasi penyebabnya itu bisa kita atasi dengan baik tentunya. Dan ini adalah obat-obatan yang bisa kita berikan tadi sebagai bridging penyebab, ya, untuk Cushing syndrome, tergantung dari lokasinya. Baik, teman-teman sekalian, saya kira itu yang bisa saya berikan kepada kita semua, bahwa memang banyak kelainan endokrin itu disertai atau berhubungan dengan tekanan darah yang tinggi. Dan tentu harapannya kalau kita ketemu dengan hipertensi yang aneh-aneh, kita harus berpikir kemungkinan secondary dan juga endokrin. Dan yang kita kelola itu adalah penyakit dasarnya, ya. Kalau penyebab dasarnya misalkan karena hipertiroid, dia tensinya naik, ya kita berikan obat-obat anti tiroid. Nah, nanti tentu akan turun tensinya seiring dengan membaiknya hipertiroidnya. Baik, saya kira itu saya kembalikan ke floor dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.